Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicaci dan direndah-rendahkan. Begitulah gambaran nasib yang kini sedang dialami Julian Alvarez di Atletico Madrid. Tak habis pikir, pemain sekalem dirinya mendapat perlakuan tak sepantasnya oleh klub. Nasibnya di Los Rojiblancos kini makin merana. Di depan publik Metropolitano, nama dan harga dirinya telah diinjak-injak. Tak menyangka klub sebesar Atletico Madrid bisa punya sifat sekejam itu melukai perasaan bintangnya. Sudah terlalu lama El Arana menderita di Metropolitano. Ia merasakan bagaimana sakitnya terhianati oleh janji. Meski hatinya berontak, ia tak bisa berkutik karena dikerangkeng untuk tidak pergi. Sungguh ironi, pemain yang selama ini sudah memberikan segalanya bagi klub justru dibuat seperti budak seperti ini. Lantas, kenapa ini semua bisa terjadi? Apakah Atletico Madrid sudah tak punya kebaikan hati lagi bagi Alvarez? Tak bisa dibayangkan betapa sakitnya perasaan Julian Alvarez saat itu. Mukanya terlihat lesu dan muram, hatinya pun seketika tercabik-cabik. Miris, ia seperti tak ada harga dirinya lagi bermain bagi Atletico Madrid. Laga melawan Villarreal tersebut menjadi saksi bisu bagaimana sebuah klub justru mempermalukan bintangnya di depan publik. Hingga akhirnya El Arana pun memilih untuk pamit lebih dulu setelah laga usai. Meski sikap meninggalkan stadion tersebut adalah arahan dari klub, namun pemandangan tersebut tetaplah pahit bagi sang pemain. Julian Alvarez telah lama merasakan penderitaan seperti ini. Hati sang pemain sudah tidak ada lagi di Metropolitano. Tidak ada lagi kegembiraan atau optimisme, yang ada justru pengkhianatan demi pengkhianatan. Menurut laporan dari Spanyol, keputusan pemasukan Alvarez ke skuad untuk laga melawan Villarreal bukan murni keinginan pelatih Diego Simeone, melainkan intervensi CEO Miguel Gilmarin. Simeone sebenarnya berniat melindungi sang pemain sampai kondisi pelik transfernya ini selesai. Hal itu sudah El Cholo lakukan di laga pertama melawan Malaga. Tapi sang CEO tetap ngotot agar Alvarez masuk skuad dan menghadapi situasi sulit di hadapan supporter. Tujuannya membuat para supporter melemahkannya secara psikologis agar dia merasa muak dan akhirnya menerima tawaran apapun untuk meninggalkan klub. Kejam, bukan? Gilmarin melakukan hal tersebut karena menganggap Julian Alvarez telah membangkang, sebab selama ini El Arana belum mau merespons win-win solution yang telah ditawarkan oleh pihak klub. Tapi yang jadi soal, kenapa ya? Pemain yang sudah ingin pergi tapi kok justru dipermalukan begitu? Asal-muasal konflik antara Julian Alvarez dan Atletico Madrid ini sebenarnya berawal dari sebuah perjanjian. Pada bulan Februari lalu, manajemen dan pihak pelatih telah membuat janji untuk mempersilahkan Julian Alvarez pergi pada musim panas dengan harga yang cocok. Restu tersebut membuat hati sang pemain jadi lega. Julian Alvarez bisa mempersiapkan jauh-jauh hari untuk memilih pelabuhan barunya. Tapi ternyata janji tersebut hanya manis di bibir saja. Pada kenyataannya janji itu telah diingkari sendiri oleh Atletico Madrid. Ketika bursa musim panas dibuka, klub justru menyatakan bahwa Julian Alvarez tidak dijual. Pernyataan itulah yang membuat sang pemain marah. Sampai akhirnya Julian Alvarez memberanikan diri untuk speak up. Dilansir dari Sky Sports, El Arana belak-belakan mengutarakan bahwa ia telah jauh-jauh hari memutuskan untuk hengkang dan telah direstui oleh klub. Ditambah Julian Alvarez terang-terangan menyebut Barcelona sebagai klub impiannya. Sontak pernyataan tersebut membuat pihak Atletico Madrid jadi makin berang. Manajemen Los Rojiblancos selalu bergerak membentengi sang pemain agar tidak pergi. Salah satu caranya adalah menghindari pertemuan yang dikehendaki oleh pihak Julian Alvarez. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, CEO Gilmarin hingga pelatih Diego Simeone semuanya sengaja menghindar dari pertemuan tersebut.
Alasannya pun cukup unik, yakni sedang berlibur. Kondisi tersebut membuat Julian Alvarez jadi makin gedek. Ia seperti di penjara dan tidak bisa menemukan solusi jalan keluar untuk hengkang. Mantan striker Manchester City tersebut lalu memberitahu orang-orang terdekat bahwa kesabarannya telah habis. Dilansir dari Marca, sang pemain lalu meninggalkan pesan menohok bagi Atletico Madrid, yakni "Jangan lagi andalkan saya." Mendengar pesan tersebut, pihak Los Rojiblancos justru tutup kuping. Sikap klub cenderung aneh dan pelin-pelan. Mereka enggan melepas Alvarez ke sesama klub La Liga, terutama Barcelona. Atau kalaupun dijual ya ke klub luar Spanyol dengan harga yang sudah ditentukan. Selama ini klub asal Katalan masih jadi tujuan utama Julian Alvarez. Sejak bulan Mei, tawaran pembelian sebenarnya sudah dibuat oleh pihak Barcelona. Namun alih-alih menerima tawaran tersebut, pihak Atletico Madrid menolaknya mentah-mentah. Bahkan Atletico sampai melaporkan Barcelona ke FIFA dan Federasi Sepak Bola Spanyol. Pihak Los Colchoneros menduga Barcelona melakukan negosiasi rahasia atau main pintu belakang untuk mendapatkan Alvarez tanpa izin klub. Sebab kondisi kontrak sang pemain masih terikat hingga 2030 dan tidak berniat dijual. Meski Barcelona sudah membantah tidak memaksa sang pemain, tapi Atletico Madrid masih saja ngotot bahwa Barcelona bersalah. Tidak hanya itu, pihak Atletico Madrid yang diwakili oleh presiden mereka Enrique Cerezo justru mengejek dengan bilang bahwa Barcelona tidak akan pernah mampu menebus Julian Alvarez. Tak bisa membayangkan jika kita sekarang menjadi Julian Alvarez. Ketika hatinya sudah tidak ada lagi di Atletico Madrid, tapi dirinya masih dipaksa untuk bertahan dan direndahkan. Peliknya drama transfer ini seperti mengingatkan kita pada drama transfer Alexander Isak. Striker asal Swedia itu sempat dicemooh fans Newcastle di tengah transfernya ke Liverpool yang makin kencang. Situasinya mirip yang dialami Julian Alvarez, tapi bedanya Isak saat itu menolak hadir lagi di stadion. Secara negosiasi, Newcastle dan Atletico Madrid juga mirip, yakni hanya ingin melepas sang pemain dengan harga yang sudah ditentukan. Akhirnya apa yang terjadi? Proses kepindahan pemain jadi berlarut-larut. Pemain jadi makin gak punya waktu untuk beradaptasi dengan klub baru. Yang ada, justru pemain masih terganggu mentalnya gara-gara drama konflik yang terjadi. Lihat apa yang terjadi pada Isak. Ia berhasil pindah ke Anfield di menit-menit akhir, tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi harganya. Takutnya apa yang terjadi pada Julian Alvarez juga akan serupa. Tapi jika Julian Alvarez tetap bertahan, apa yang akan terjadi? Bertahan di klub yang telah menghina dan merendahkannya memang hanya akan membuat Julian Alvarez sakit hati. Meski tetap berusaha bermain secara profesional, hasilnya pun pasti akan setengah-setengah. Tapi jika publik Metropolitano dan pihak Alvarez sama-sama berdamai dan meminta maaf, bukan tidak mungkin proses rujuk akan terjadi. Sebab sebelumnya pemain seperti Antoine Griezmann juga pernah mengalami hal yang sama. Pemain asal Prancis itu sempat dicemooh habis-habisan oleh fans ketika dirinya berkhianat menyeberang ke klub rival Barcelona. Tapi ketika terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, Griezmann berhasil diterima kembali sebagai bagian dari Metropolitano. Bahkan saat pelepasannya di akhir musim ke Orlando City, Griezmann mendapat suatu penghormatan dari fans Atletico Madrid. Terlepas akan rujuk atau hengkang, bagaimanapun sikap Atletico Madrid kepada Julian Alvarez itu jahat. Perlakuan kejam itu kemungkinan dapat mencoreng nama klub. Bayangkan jika para pemain bintang gak mau lagi pindah ke Atletico Madrid gara-gara kasus ini. Jika pemain sudah ingin hengkang ya, harusnya klub sadar diri dan melepasnya secara baik-baik, bukan malah diperlakukan kejam begini. Apalagi pihak Atletico Madrid tetap ngotot, tidak ingin menjual Alvarez ke klub impiannya Barcelona. Mereka juga hanya akan menjualnya dengan harga 150 juta euro.
Dengan harga segitu, Arsenal sebenarnya adalah solusi terbaik untuk kepindahan sang pemain. Namun sulitnya, Julian Alvarez sudah terlanjur cinta dan hanya mau pindah ke Blaugrana. Seperti apa yang ditunjukkan Alvarez setelah menyukai postingan berbau Barcelona. Ya, situasi ini memang serba rumit. Mungkin tidak akan ada akhir yang ideal bagi nasib Julian Alvarez. Bagi Atletico Madrid, yang mereka pikirkan sekarang hanyalah uang transfernya. Mereka sama sekali tak memikirkan hati sang pemain. Tapi bagi Julian Alvarez, semua ini adalah soal pengkhianatan besar. Namun hebatnya ia tetap diam meski selama ini telah menderita. Ketika ia dipermalukan oleh banyak orang pun ia tetap diam. Namun yang tak disadari, dalam diam itu sebenarnya ia tidak kalah, tapi justru ia sedang melawan.